kelas terakhir, kelas saya pembelajaran matematika, ya kan? Pada pertemuan hari ini saya udah pada kenal, saya guru baru sini belum? Pak Dio. Oh, lupa, kamu kan anak saya, ya? Oke, saya. Ya, ini siapa? Bapak Claudio. Bapak Claudio, betul. Namanya Claudio. Claudio, oke. Dia bisa. Jadi perkenalan anak-anak semuanya, saya merupakan guru baru di sini. Mulai tahun ini baru bekerja sebagai guru tetap di sekolah negeri SD negeri 06 Kedungmundu. Jadi nama saya Bapak Gregorius Claudius Halim. Biasa dipanggil Bapak Dio boleh. Bapak Halim ya, saya rekan-rekan kerja saya panggilnya. Saya mengajar atau mengaku mata pelajaran matematika karena saya dulunya lulusan matematika. Di mana, Pak? UNES yang naik gunung itu kampus saya. Nah, itu saya dulu ya. Jadi saya baru lulus tahun ini, ada pertanyaan tentang sini. Bapak udah nikah belum? Ya, ternyata dari penampilan. Ya. Masih muda. Ya, belum anak muda. Ya, saya sudah nikah. Oke. Nggak tahu berita aja. Tinggal selesai gitu kan. Kalau pelajaran bersama saya nggak apa aja. Gak usah terlalu serius kayak ujian itu dari baru sama masuk belajar kelas kalian itu saya dengar dari murid-murid lain itu terlalu tegang. Tapi bagus Pak. Bagus. Kita yang paling bagus ya Pak. Ya, oke. Jadi begini. Yang pertama, pada pertemuan hari ini setelah berkenalan, tentunya saya akan mengajak teman-teman untuk memulai pembelajaran hari ini agar berkesan dan juga mendapatkan ilmu yang lebih baik, itu dengan berdoa. Ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari nanti dapat berguna untuk masa depan kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh, selanjutnya ngecek ini dulu deh. Bapak kan belum kenal nih semua kalian kalau baru, jadi Bapak ingin ngecek presensi kehadiran kalian sekaligus dengan mengetahui namanya siapa, panggilannya aja, kalau nama panjang Bapak ikut. Soalnya kalau punya murid di mana-mana ya, jadi panggilan aja. Yang pertama, yang cowok nih, Mas siapa nih? Mas Ibnu Enggak, Pak. Saya Cia Ismara. Cia Ismara. Oh, iya. Rumah di Jakarta kan. Rumah di Jakarta Timur. Jauh sekali ya sampai ke Bandung Ismara ya. Ngapain? Merantau ya ke orang tua. Baru lebih berkembang ya. Mas Ibnu hadir gitu ya. Oke, selanjutnya yang pertama nih, Mbak siapa nih? Kalau di absen 02 Aisyah Jenis Mara. Panggilannya Mbak siapa? Panggilannya Upai. Upai. Ica Bapak. Ica. Ya, berarti panggilannya benar Ica. Ya. Ica. Oke. Mbak Ica hadir berarti. Selanjutnya ini yang samping Mbak Ica nih. Saya lihat dari ada apa ini? Mbak siapa ini namanya? Kalau di absen Asifamila. Benar. Panggilannya Mbak Ila. Mbak Ila. Ila. Ar. Ya, Mbak Ila hadir ya, Mbak Ila ya. Mbak Ila hadir. Selanjutnya yang terakhir tuh yang di ujung siapa tuh? Kalau di absensi Enji Permatasari. Panggilannya Sari. Terlalu timur ya Pak. Berarti Mbak guru sini juga? Iya. Ujian tadi? Pak, mau informasi kan Pak? Satu informasi. Iya. Yang Bapak Cia, Ya. dia Ica. Iya. Nah, kita satu Bapak. Satu doang ya? Beda rumah. Jadi bapaknya dia main ke rumah ibu. Yang ini kurang gitu. Iya. Ya apa? Itu nggak terlalu penting ya. Intinya hari ini semua murid kelas Bapak yang Bapak ajar matematika hadir dengan semangat dari saya semua. Oke. Alhamdulillah ya. Selanjutnya Bapak mau mengajar interaksi sedikit nih tentang pembukaan sebelum masuk ke materi inti pembelajaran pada hari ini, matematika pada hari ini ya. Jadi, apakah kalian pernah menghitung waktu dulu kecil, zaman-zaman yang main tuh bareng gerombolan teman kalian sekitar rumah, berapa sisa mainan yang kalian miliki setelah kalian itu memberikan mainan itu ke salah satu teman kalian atau ke beberapa teman kalian? Pernah nggak?
melakukan momen lain, memberikan makanan atau memberikan pakaian dan lain sebagainya? Pernah, Pak? Pernah. Kalau untuk Mas Ibnu, ini apa momennya? Waktu itu saya punya kue, Bapak. Punya kue? Ya, bisa itu satu lingkaran. Satu lingkaran. Saya bagi sama teman saya, sisa satu. Enggak bisa satu, Iya. terlalu baik maksudnya. Tapi enggak apa. Karena teman saya juga banyak. Banyak, oh banyak, bagus. Jadi di bulan di depan bagian Jadi 8 bagian, berarti ada 7 bagian yang Mas Ibnu berikan ke teman. teman lain. Berarti sisa satu. Sosialisasi bagus ya. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini mengenai itu. Jadi kita hari ini akan belajar mengenai yang namanya kalimat matematika yang berkaitan dengan pengurangan bilangan. Jadi tujuannya untuk mempelajari ini adalah agar teman-teman atau teman-teman sekalian ini dapat mengetahui itu pengurangan bilangan cacat atau bilangan suatu bilangan pengurangan, dan juga diharapkan nantinya di keseharian teman-teman dan murid-murid ini itu dapat berguna, contohnya dalam aktivitas sehari-hari mengenai pengurangan. Lalu begini, apa sih? Kenapa sih Pak harus belajar tentang pengurangan? Kenapa nggak hanya penjumlahan? Seperti yang contohnya, ketika teman-teman besok menjadi pengusaha sukses di hari depan, dan teman-teman itu berdagang, teman-teman hanya mengerti penambahan, tapi tidak mengerti pengurangan. Ketika ada orang beli misalnya bahan makanan teman-teman hanya mengerti penambahan, maka orangnya secara tidak langsung akan marah-marah. Karena dia memberikan uang jumlah yang lebih, tapi teman-teman karena tidak bisa pengurangan, akhirnya teman-teman tidak memberikan kembalian kepada orang itu, yang akan menyebabkan kerugian untuk banyak orang. Jadi tentunya mempelajari pengurangan ini sangatlah berguna ya. Oke, sebelum masuk ke tahap selanjutnya, tahap seleksi soal dan lain sebagainya, Bapak akan menjelaskan materi pada hari ini. Bapak ada sambungan proyektor, teman-teman bisa menyimak jika memang suara Bapak kurang jelas ya. Karena nanti ini penjelasan akan berguna sekali pada soal diskusi yang akan datang. Jadi memasuki tahap pengertian terlebih dahulu. Kalimat matematika adalah ungkapan yang menggunakan simbol-simbol matematika seperti tanda tambah, kurang, kali, maupun bagi untuk menggambarkan suatu hubungan atau operasi matematika itu sendiri. Contoh kalimatnya bagaimana sih Pak? Nah, contoh kalimat matematikanya adalah misalnya itu tertera 5 ditambah 3 sama dengan 8. Itu untuk hal penjumlahannya. Untuk pengurangannya itu ternyata 10 dikurang 4 sama dengan 6. Ada yang belum paham sampai di bagian pertama? Jenanya Pak, simbol dari tambah Pak, yang mana Pak antara yang dua itu Pak? Antara dua itu Ya, masih lupa. lupa Pak. Jadi simbol ada yang punya simbol, Bapak tadi terlalu terburu, belum sarapan juga. Oke. Jadi ini ya, simbol tambah di matematika itu identik dengan dulu. Oh, Ya. Ini enggak gitu, maksudnya biasa gitu kan di sini. Jadi inilah simbolnya tambah. Kalau simbol pengurangan itu ini. Nah, kalau bagi itu begini biasanya, banyak macam bagi. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ini bukan pengurangan ya, ini kita tulis saja angka. Nah, kalau ke kalian ya begini aja. Atau biasanya juga ada yang menggunakan titik. bintang juga. Bintang. Oh iya, bintang. Di word kadang bintang juga bisa ya. Jadi begitu ya. Udah paham? Oke. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengertian pengurangan. Pengurangan adalah operasi matematika yang digunakan untuk mengurangi satu bilangan dari bilangan lainnya. Simbol pengurangan adalah apa? Tadi? Min. Oke. Berarti masih doang yang nggak dulu ya. Jadi ya. Makanya harus suruh. Oke. Jadi contohnya pengurangan yaitu tadi 7 misalnya dikurang 3 mendapatkan hasil 4. Artinya jika dari 7 dikurangi 3 hasilnya adalah 4. Yang kedua itu, yang ketiga masuki materi kalimat matematika pengurangan bilangan cacat.
Nah, sebelum masuk lebih dalam, kita harus mengerti dulu apa itu bilangan cacat yang akan kita pelajari pada hari ini. Bilangan cacat adalah bilangan bulan positif yang dimulai dari angka 0 seperti 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya sampai triliunan, miliaran, ribuan itu termasuk bilangan cacat. Asalkan dia bilangan positif, bulan positif dan seterusnya. Kalimat matematika yang berkaitan dengan pengurangan bilangan cacat menggunakan operasi pengurangan. Contoh kalimat matematika pengurangan bilangan cacat yaitu seperti contoh tadi bisa, ataupun 9 kurang 4, 95, 12 kurang 6, 96, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir kalau nggak salah ya, cara menyusun kalimat matematika pengurangan. Kalimat pengurangan dapat disusun dengan cara menyebutkan bilangan pertama, kemudian menyebutkan bilangan yang akan dikurangi, diikuti tanda pengurangan dan hasilnya. Coba, Bapak mau menunjuk satu orang untuk mempraktikkan di papan tulis. Ada yang mau? Saya Pak. Saya. Salah dari Mas itu terus, teman yang lain terus. Kita ganti. Itu Mbak Jihan. Apa? Minta tolong dulu. Bapak dikatakan soal nanti coba baca. Ini soalnya soal cerita. Berapa? Oke, Bapak dikatakan soal. Mbak Mila, Satu. ya, ini cuma satu soal. Oh iya Oke. benar. Mbak Mila mempunyai balon sebanyak 12 buah. Balon. 12 buah. Iya. Lalu Mbak Mila di jalan bertemu dengan Mbak Enji dan Ibnu yang sedang mengendarai sepeda motor. Tidak sengaja balon yang dibawa Mbak Mila terserempet kepala Mas Ibnu. Lalu meledak atau meletus ya, bahasa bakunya meletus ya, kalau meledak Jawa ya, meletus 4 buah. Oke. Benar Bapak. Ya, Meletus. 4 buah. Oke Pak. Berarti sisa balon yang dipegang Mbak Mila adalah Sisanya adalah 12 dikurang 4 Bapak, jadinya 8 balon. oke. Berarti Mbak Jian telah memahami sampai saat ini ya materi yang ini. Oke. Karena materi yang ini terlalu gampang, coba Bapak mau minta ini. Ya, Mbak Mila. Oke, kalau Mbak Mila. Ini sedikit meningkat kesulitannya ya. Mohon disimak teman-teman yang lain. Kalau misalnya Mbak Mila salah pendengaran, boleh. Mbak Mila salah pendengaran bisa dibantu nanti. Soal cerita juga. Mbak Jihan mempunyai ayam potong. Peternakan ayam. Mbak Jihan punya peternakan ayam dengan total ayam 50 ekor. Keesokan harinya, setelah pengecekan di awal hari tadi, pada malam harinya ayamnya hanya tersisa sebanyak 42 buah. Ekor. Maksudnya ekor. Kalau gua maksudnya salah ya, gua salah ya. Dari dulu langsung difokus tadi ya. 42 ekor. Dikabarkan pada Mbak Jian tadi pergi itu ada sesosok pria datang. Dia bernama Mas Ibnu. Mas Ibnu itu dikabarkan warga melihat Mas Ibnu membawa beberapa ayam milik Mbak Jian di peternakan Mbak Jian. Pertanyaannya adalah berapa ekor ayam yang diambil oleh Mas Ibnu? 50 dikurangi 42 sama dengan 8. Tuh. Silakan. Oke, jadi untuk Bapak sudah pada tahu materinya, sudah mulai paham. Yang terakhir itu masuk ke bagian penerapan kalimat pengurangan dalam kehidupan. Jika seorang siswa, contohnya nih ya, kalian simak. Jika seorang siswa membeli 8 buku dan kemudian memberi 3 buku kepada temannya,
berapa buku yang tersisa? Dalam bentuk kalimat matematikanya sendiri, yaitu yang telah Bapak cantumkan di contoh 8 dikurang 3 sama dengan 5. Itu secara bentuk angka. Kalau bentuk tulisannya ditulis bentuknya yaitu 8 dikurang 3 sama dengan 5. Dan contoh kedua itu jika seorang pukul 15 titik 00 dan acara akan dimulai dalam 7 jam, berapa lama lagi sampai acara dimulai? Kalimat matematika yang menerapkannya yaitu 15 dikurang 7 sama dengan 8, atau cara acara dimulai pada pukul 8 malam. Jadi cukup sekian materi yang Bapak dapat sampaikan. Semoga teman-teman paham dan nanti Bapak akan memberikan materi yang Bapak sampaikan ini ke dalam sofanya yang teman-teman nanti bisa lihat di WA masing-masing. Kalau belum punya WA bisa dicek di WA grup orang tua yang masuk ke grup orang tua. Selanjutnya yaitu Bapak akan memberikan sebuah proyek sederhana terkait materi yang sempat tadi kita pelajari bersama. Jadi proyeknya itu nanti coba teman-teman simak sambil Bapak. Bagikan kertas, satu orang mendapat satu kertas. Permainannya mudah. Bapak akan membagikan lidi secara acak. Nanti dan soalnya Bapak tulis di papan tulis secara mudah. Jadi perlu Bapak buat sebenarnya. Biar lebih realistis dulu Bapak tulis dulu. Ini bagian satu, bagian dua. Nanti ada dua bagian ya, Bapak tentukan. Bisa. Bisa. Kalau ditulis di papan tulis sepertinya lama, seharusnya nanti Bapak ada kegiatan apa dan akan bersama para guru ya. Jadi begini aja, boleh bikin spidolnya lagi. Jadi kan Bapak telah membagikan kertas sampai ukuran A4 kepada teman-teman. Teman-teman nanti bisa di-landscape kertasnya, dimiringkan bentuk. Nah, bentuk kertasnya kan seperti ini contohnya saja ya. Teman-teman bisa menuliskan di tengah yaitu proyek bilangan matematika. Kertas ini di bawahnya dilanjutkan dengan nama, misalnya Ibnu Ganteng. Nah, ya seperti ini ya. Nanti bagaimana Pak cara kerjanya? Tadi kan Bapak telah membagikan dua bagian lidi ya, tusukan sate itu tadi ya. Dan teman-teman, bilangan yang paling banyak, jumlah lidi yang paling banyak itu ditaruh di bagian depan. Misalnya jumlah yang Bapak bagikan ke Mas Ibnu, pada bagian pertama itu tusukan jumlah 7. 7 itu kan besar, ditaruh di bagian depan, lalu diberikan tanda minus. Sedangkan di lidi yang bagian kedua itu Bapak taruh lebih sedikit, berarti taruh di bagian belakang. Misalnya Mas Ibnu bagian belakangnya adalah bilangannya 1. Nanti ditulis hasil dari pengurangan dua bagian itu. Pengerjaannya karena ini masuk proyek yang mudah, jadi Bapak berikan waktu ada yang menit. Sejauh ini ada yang masih belum paham, boleh ditanyakan. Ada kurangnya tulisnya? Ada kurangnya pakai pena. Ada yang bawa pena? Bawa, ya terus pakai pena aja. Udah Bapak. Iya ya masih. Apa? Orangnya sih ya. Ya, setelah dibagi ya. Setelah dibagi. Apa? Oke. Udah Kak. Oke, masih ada yang belum selesai? Udah. Udah Ya, Pak. semua? Nah, yang terakhir sebelum berarti
diakhiri, Bapak mau minta beberapa murid untuk presentasi. Nah, ini karena jumlahnya 4 kan, kita ambil dua murid. Satu laki-laki itu udah pasti. Berarti 3 murid atau siswa yang perempuan boleh Hovifa atau bukan, siapa yang akan maju? Kan tadi udah aku sama juga. Nah, sekarang Enzi. Oke, boleh kalau gitu. Konsepnya nggak apa-apa. Nanti di bawah ya. Oke. Dimulai dari yang benar-benar laki itu mendahului. Jadi benar mulai dari yang laki-laki. Biasanya ladies first, Pak. Ladies first. Boleh. Wanita kemudian. Oke. Silakan disampaikan. Jadi algoritmanya 4 biji sebelah sini, terus yang sini ada 2. Jadi 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Yakin jawabannya benar? Yakin? Oke. Paham. Yang terakhir, sangat ceria hari ini kita. Oke. Saya ini Bapak, di perkiraan yang sebelah kanan ada 5, Ya. ada 5, yang sebelah kiri Bagian kedua. Ya, Ya. kedua, Ada 2. Ya, Berarti 5. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Ya. 2 pas mau kayak meyakinkan bahwa itu benar dulu. Iya benar. Benar ya? Oke. Oke, silakan duduk. Kita masih dulu. Ya, jadi proyek hari ini proyek sederhana aja, tapi proyek sederhana karena Bapak nanti siang ada acara, ini mau rapat besok siang, jadi malam ini Bapak mau mempersiapkan proyeknya. Dan setelah ini Bapak coba kasih soal evaluasi ke kalian. Mungkin dengan soal evaluasi ini teman-teman lebih bisa mendalami atau lebih jauh lebih bisa mengerti mengenai pembelajaran hari ini. Pak, soal evaluasinya buat saya Pak? Soal evaluasi buat PR, ya. Mungkin dikerjakan di sini tapi nggak Bapak bahas. Oh, berarti bahasnya bisa ya? Iya. Atau mau sekalian dibahas? Nggak usah Pak. Gak usah. Oke. Sampai Pak. Jadi tolong ini soalnya Bapak nggak berikan soal yang kayak guru biasanya, itu soal PP, tapi Bapak berikan soal esai. Hanya 5 soal saja. Bisa dikerjakan hanya karena ini muridnya sedikit. Kalau dikerjakan satu-satu mungkin terlalu malas ya menurut muridnya atau kurang simpel, jadi berempat dikerjain satu. Secara berkelompok. Silakan. Boleh lagi. Masuk. Ya, silakan. Barengan. Sudah? Yakin? Lanjut aja. Ya. Sudah? Sudah Bapak. Selesai. Selesai. Saat muka. Ya. Untuk mengakhiri kelas kita hari ini, karena dari tadi terlihat Mas Ibnu semangat, Mas Ibnu boleh Bapak minta tolong untuk kita bangun tepuk semangat sebelum Oke. Oke. Jadi kita berdiri semua. Berdiri semua sama-sama. Marah 2 kali. Baik, yang pertama ayo. Kita akan apa Pak? Tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Silakan duduk. Terima kasih. Hari pertama waktu masuk kelas ini positif vibes-nya tuh Dari saya kan Pak? iya. Iya. Karena memang ini positif vibes-nya tuh dia sekali ya. Oke. Karena Bapak nggak bisa lama-lama, kami mau persiapkan kegiatan rapat pada besok siang. Marilah kita akhiri kelas ini. Pesan dari Bapak, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan di sekolah. Yang udah dijemput silakan langsung pulang, tidak usah main-main di sekolah. Yang belum dijemput, tunggu di tempat penjemputan, jangan dijemput orang lain karena banyak kasus penculikan. Jangan lupa belajar, jangan cuma ingat main, jangan lupa berbakti pada orang tua.
Itu aja. Marilah kita tutup kelas pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan pada kita masing-masing. Berdoa dulu. Doa cukup. Ya, jadi terima kasih.